amalan-amalan ibadah yang kita lakukan jangan-jangan tidak bisa menutupi dosa besar. Sebesar apa dosanya kan nggak tahu. Misalnya suami mengajak seperti itu hubungan seksual di siang hari. Nah gimana kita menolak? Katanya kan nggak boleh. Tatkala kita itu kesiangan dalam posisi junub, maka boleh langsung mandi dan puasanya sah selama sudah niat puasa di malam hari. Umi, kita mau ngomongin seputar fikih dalam rumah tangga. Nah mungkin juga teman-teman pemirsa Yukes yang bakalan nonton juga bakalan denger juga nih. Oh seperti apa sih fikih dalam rumah tangga nih. Nah, yang pertama Umi, apa sih Umi hukumnya seorang suami istri melakukan hubungan suami istri mungkin ya, ini untuk yang para pasutri melakukan hubungan di siang hari saat berpuasa ini secara sengaja Umi. Coba mungkin boleh dijelaskan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kalau bicara bagaimana gitu ya, pasangan suami istri bolehkah berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, itu kembali dulu kepada definisi puasa. Bahwasanya yang dimaksud dengan puasa Ramadan itu bukan hanya menahan makan dan minum puasanya, tetapi juga puasa terhadap hawa nafsu gitu ya. Jadi termasuk juga hubungan seks gitu ya. Nah oleh sebab itulah terhadap perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya tatkala kita tuh punya iman, maka kutiba alaikumusiyam gitu ya. Maka diwajibkan atas kamu siam. Siam itu saum. Nah saum di sini maknanya adalah menahan dari makan dan minum, menahan dari seks kita dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari atau maghrib, gitu. Nah, kalau ditanya kembali ke pertanyaan tadi, yang batal nggak gitu puasa, gitu ya? Bagi pasutri yang melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan, padahal ini kan halal. Ini kan istriku, gitu ya. Begitu juga dengan makanan itu punyaku, makanannya juga halal. Tapi saat di siang hari di bulan Ramadan tak boleh dimakan, gitu ya. Begitu juga ini istriku, tapi di siang hari di bulan Ramadan dia tidak boleh digauli, gitu ya. Itu kalau secara sengaja nih Umi. Kalau misalkan tidak sengaja Umi, itu batal nggak Umi? Iya. Bagaimana kalau kita tidak sengaja? Ya, kalau tidak sengaja itu sebetulnya pertanyaan yang tidak mungkin. Kayaknya gitu ya. tidak mungkin tidak ya, mungkin Umi ya. gitu ya. Karena yang namanya pasutri, kalau dia sudah hubungan intim, pasti sesuatu yang sengaja. Mau dua-duanya melakukan, gitu ya. Nah ini ada hukuman tersendiri. Baija ini termasuk dosa besar. Ya, nauzubillahi min dzalik. Larangan dari pasutri di bulan Ramadan salah satunya adalah berhubungan intim gitu ya, suami istri maksudnya ya, di siang hari di bulan Ramadan. Ini berdasarkan kepada hadis. Hadis ini sahih gitu ya, dikenal jelas oleh masyarakat biasanya yang memahami Islam ya. Hadisnya itu dari Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, jadi ceritanya itu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, langsung teriak-teriak, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Dia sampai begitu, gitu ya. Sampai Rasul tuh kaget, ada apa? Apa yang membuatmu celaka, gitu ya. Akhirnya dia cerita kalau dia menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, apakah itu sengaja? Sengaja jelas. Sesudahnya dia menyesal. Awalnya pasti dengan mendekati dulu, pendekatan ya, pendekatan mungkin dengan berciuman, pegang-pegangan, akhirnya terjadi hubungan suami istri, gitu ya. Nah dia tidak menyangka setan itu masuk pada saat mereka lagi bercumbu, gitu ya. Maka Rasulullah langsung bilang, ini ada hukuman yang besar gitu ya, untuk kita tahu bahwasanya kenapa tadi Umi sebut sebagai dosa besar, karena Rasulullah bilang harus membayar kifarah. Kifarat itu adalah karena orang melakukan suatu dosa harus ada tebusan, bukan hanya dia mengganti puasanya karena batal lalu diganti kan puasanya di luar bulan Ramadan karena dia berhubungan suami istri kan batal jadinya kan.
dengan definisi puasa tadi ya. Nah, Rasulullah bilang nggak cukup itu, kamu kena kafarat. Harus membayar tebusan sebutannya. Itu kategori dia adalah dosa besar. Gitu ya. Nah, jadi apa kafaratnya? Yaitu Rasulullah bilang, kamu punya enggak gitu ya budak yang bisa dimerdekakan. Masa itu ada perbudakan. Kalau sekarang kan nggak ada lagi ya perbudakan, nggak ada ya berarti. Lalu yang berikutnya adalah Rasulullah bilang, kamu punya uang nggak untuk memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, gitu ya. Jangan kita berpikir gini, saya mah banyak uangnya. 60 orang miskin, jangankan 60, gitu ya. 6.000 juga ada duitnya. Bukan itu, tapi yang kita lihat adalah Rasulullah mengingatkan sebagai kafarat. Kafarat itu berarti tebusan. Kalau ada perbuatan dosa yang itu diminta tebusan, itu terkategori dosa besar. Ya, belum tentu kan diampuni gitu. Iya. Jadi kalau kita tuh berpikir gini, jangan sampai kita melakukan dosa besar, terpeleset ke dosa besar. Bisa jadi amalan-amalan ibadah yang kita lakukan jangan-jangan tidak bisa menutupi dosa besar. Sebesar apa dosanya kan nggak tahu. Nah, jadi si laki-laki itu bilang, wahai Rasul, saya nggak punya makanan. Jadi saya ini adalah orang yang paling miskin di kampung saya, gitu ya. Bagaimana mungkin saya mau kasih makanan 60 orang miskin? Lalu ada sahabat yang datang, gitu ya, yang datang memberikan makanan untuk orang tadi supaya dia bisa menebus. Karena kan kasihan, dia tuh nyesel dengan kalimat celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah bilang, bawalah makanan ini, berikanlah kepada keluargamu, gitu ya, yang memang juga terkategori miskin, gitu. Lalu bagaimana untuk orang ini tadi terus tebusannya supaya terus melaksanakan syariat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini menunjukkan kafarat yang berat. Berarti coba Eja puasa 2 bulan berturut-turut, berat nggak? Berat. Sebulan aja berat kan? Berat. Oh, jadi kita kalau misalnya lakukan dosa yang tadi itu puasa 2 bulan berturut-turut tambah bayar kifarat tadi ya? Iya, jadi boleh salah satu atau. Jadi ya. Dia boleh memberikan makan 60 orang miskin. Jika tidak mampu juga, fa ilam yastati, tidak mampu, maka dia puasa. Oke. Tapi ada orang yang berpikir gini, boleh nggak Umi, misalnya dia sengaja, itu kan tadi mungkin Rasulullah menyesal karena melakukan hal yang dosa besar tadi. Bukan, tapi laki-lakinya yang menyesal, bukan Rasul. Iya, maksudnya laki-lakinya. Kalau misalkan kita nggak apa-apa lah, udah nanti ganti aja bisa. Itu gimana, kan Mi? mempermainkan agama Allah. Apakah dosanya itu tertebus kalau dia kayak gitu berpikir ya? Iya, jadi kita tidak boleh yang namanya tertebus dosa itu tobat. Ya kan, orang ini kan mau tobat, buktinya dia dengan kalimat celaka ya Rasulullah. Sampai seperti itu ya. Dia ingin tobat, bagaimana nih? Aku udah terlanjur nih menggauli istriku di siang hari di bulan Ramadan. Agar tobatnya diterima, maka Rasulullah kasih penyelesaiannya dengan membayar kafarat tadi, yaitu ya harusnya kalau ada perbudakan memerdekakan seorang budak, budak tuh mahal gitu ya, ratusan juta gitu ya. Nah, kemudian kalau dia tidak bisa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kalau juga fa'ilam yastati nggak bisa juga, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu nggak boleh putus ya Umi? Nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi? Ulang lagi, nggak sah. Berat. Ini menunjukkan kafarat. Betul. Kafarat itu sebagai indikasi yang dilakukan jangan main-main, dosa besar. Jadi tidak boleh kita udahlah saya kan mampu, tinggal kasih aja nanti 60 makan orang miskin, udah gak tahan lagi nih, ini pasutri baru menikah ya. Untuk pasutri yang baru menikah harus memahami dari sisi fikih, karena ini kategorinya dosa besar, bisa jadi gitu ya, Allah tidak menerima amalan-amalan kita yang lain nantinya, malah menambah jadinya dosa. Iya. Nah, jadi gimana tuh Umi kita menjaga kemesraan seorang suami istri di bulan Ramadan tuh Umi? Iya, Masya Allah ya. Bagaimana sih yang namanya menjaga kemesraan? Dan kita harus mesra-mesra juga, kalau enggak nanti berantem gitu ya.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, terutama pasutri yang baru menikah ya, betul. yang masih seksnya masih tegangan tinggi, gitu ya. Tahulah ya ejakan. Apalagi belum setahun ya, Belum Mi. setahun. Apalagi yang nikahnya sebelum mau puasa. Sebelum baru puasa udah jadi pasutri, nah betul. itu ya, Mi ya. Apalagi yang baru menikah gitu ya, itu masih seneng-senengnya gitu ya. Maka sebetulnya dalam Islam dibolehkan gitu ya untuk melakukan berciuman, apa sebutannya itu kalau kita percumbuan ya, sebelum proses hubungan intim. Misalnya berpelukan ya, berciuman. Lalu yang tidak boleh itu kan kita membuat akhirnya terangsang. Kata kuncinya pasutri yang baru nikah tidak boleh, kalau yang laki-laki berarti keluar mani ya, bukan mani, maaf. Sebelum mani itu laki-laki itu ada mengeluarkan cairan yang nikmat gitu ya. Perempuan juga gitu. Mazi. Baru ingat ya Umi ya. Mazi namanya. Umi, ciri mazi itu apa? Seperti cairan putih kayak lendir tapi nikmat dikeluarkan. Nah, itu udah termasuk batal ya Umi ya. Itu yang udah nggak boleh ya Mi. Sudah nggak boleh, nanti bahaya seperti kasus laki-laki tadi. Jadi ciumannya sekedar ciuman biasa. Biasa aja ya Umi ya. Sekedar ciuman, sekedar pelukan yang membuat kita itu nyaman. Ya, menjadi pasangan suami istri terkadang itu juga perlu. Jadi kalau dari hasil penelitian agar hubungan suami istri itu tetap baik gitu ya, maka 12 kali pelukan setiap hari. Gitu ya. Jadi bermesra-mesraan itu Rasulullah juga mensyariatkan untuk pasangan suami istri supaya apa? Supaya selalu ada ya komunikasi yang baik antara suami istri tadi. Jadi misalnya suami mau pergi ya, kerja, seperti itu, peluk, cium, itu boleh. Cium, bukan hanya cium tangannya, gitu ya. Bibir dengan bibir juga boleh, gitu ya. Bibir dengan bibir, asalkan tadi tidak kesana arahnya, tidak tadi terangsang ya, bahasanya ya, itu tidak muncul nikmat seksnya. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Karena kita dalam puasa. Kalau kita nggak mampu jangan, betul. Gitu ya. Jadi Rasulullah juga mencium istrinya, Rasulullah juga memeluk istrinya, tetapi tidak dengan memunculkan sebagaimana kalau kita ingin hubungan seksual intim, gitu ya. Jadi simbol bahasanya itu agar kemesraan itu tetap mungkin terjalin. Ini diwaspadainya sama pasutri yang masih muda ini ya Mi ya. Kalau untuk yang udah berlanjut-lanjut itu nggak kesana ya Mi ya. Masih juga. Saya juga sama suami masih kita tuh dapat pahala. Iya. Dapat pahala, bilang sama suami, tolong dong peluk saya, gitu ya. Abi lupa nih peluk Umi hari ini. Nah, nanti ya udah dipeluk, gitu ya. Gak apa-apa. Itu sah-sah saja, dapat pahala, gitu ya. Dan dibanding kalau kita minta perhatian sama laki-laki yang lain. Gitu. Iya betul. Nah Umi, misalnya kita kan sebagai seorang istri nih, dan harus mengikuti kan kata suami atau misalnya suami mengajak seperti itu hubungan seksual di siang hari. Nah gimana kita menolak, katanya kan nggak boleh. Terus dan itu sedangkan lagi puasa juga, gimana tuh Umi? Iya, berarti pasangan suami istri harus dipahamkan dulu hukum bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Jadi diingatkan, kalau suaminya itu udah paham, namanya kita amar ma'ruf nahi mungkar kan wajib ya mengingatkan, walaupun kita lihat ini suami marah nih nanti kalau misalnya kita menolak gitu ya. Maka kita selalu berpikir kecintaan kepada Allah lebih utama, baru kemudian kepada suami. Jadi pelaksanaan syariat Allah dikedepankan, gitu ya. Jadi kita bisa bilang sama suami, boleh tapi nanti malam, gitu ya. Ya kita kasih kesempatan supaya suami itu tidak berpikir macam-macam. Tapi kan dia laki-laki nggak bisa Umi, dia nggak bisa menahan gitu ya. Sebetulnya tatkala laki-laki itu berpikir dengan hukum Allah yang namanya naluri, itu naluri nau ya kalau dalam bahasa Islamnya, naluri nau itu bisa dikendalikan oleh kita asalkan mengalihkan dengan pemikiran. Jadi seks itu naluri nau, naluri melestarikan keturunan ya, disebut seperti itu. Naluri seks kita bisa kita alihkan dengan kita berpikir. Itulah bedanya
pemahaman Islam dengan pemahaman orang-orang non-Muslim. Kalau orang-orang non-Muslim mengatakan kalau itu tidak dipenuhi bisa mati. Tidak. Kalau hajatul udawiyah, kebutuhan hidup tidak dipenuhi, iya kita meninggal. Contoh misalnya tidak makan, berhari-hari tidak makan, padahal itu kebutuhan hidup, ya meninggal. Tetapi kalau naluri, ya naluri naluri seks itu tidak dipenuhi, tidak mungkin kita meninggal, hanya gelisah. Karenanya untuk menghilangkan kegelisahan itu dialihkan dengan proses berpikir. Jadi kita coba deh ajak suaminya, udah mas kita dengerin dakwah aja, biar nggak kepikiran sampai maghrib. Kalau udah maghrib ya udah bebas sampai nanti menjelang terserah lah ya, terserah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dialihkan dengan pembicaraan yang membuat suami itu jadinya berpikir, ya berpikir tentang ya bagaimana masa depan kita, misalnya ya nanti kita mau punya anak berapa, terus nanti ya yang cerita lucu-lucu juga boleh gitu ya. Lalu kemudian lucu-lucu di sini dalam Islam bukan berarti Islam itu kaku, tidak. Ya boleh suami istri itu bersendau gurau, sama seperti Rasulullah dengan istrinya juga bersendau gurau gitu ya. Nah dengan poin untuk takwa. Ya ada contoh misalnya diajak suami bagaimana bercerita tentang saya itu sebetulnya cantik nggak sih, gitu ya. Mana sih kerudung yang Abi suka. Nah itu kan dia diajak dialihkan gitu ya pemikirannya. Nah nanti dia bilang oh saya suka yang warna agak warna pink gitu ya, seperti itu. Lalu nah diajak, nah ini nanti kalau anak kita lahir gitu ya kita pakein kerudung ya ceritanya Umi kita beliin kerudung juga ya nanti sama dengan Umi gitu. Nanti ngebayangin yang ya tentang yang keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Dan istrinya juga jangan pakai baju-baju yang seksi-seksi juga ya Mia di siang hari ya Mi. Iya. Gak apa-apa selama suaminya masih tahan. Dan suami melihat boleh, ya boleh suami itu melihat bagian dari bagian dari istri yang maksudnya nggak boleh dilihat oleh orang lain, boleh. Nah, hanya saja tadi suami mampu menahan. Kalau nggak mampu jangan. Kalau nggak mau masalahnya itu tidak mampu. Jadi ketidakmampuan itu karena suami memikirkan masalah seksnya. Jadi selama manusia itu tidak berpikir ke arah seksnya, dia akan melihat sesuatu sebagai hal yang biasa saja. Betul Mi. Gitu. Nah Mi, kalau misalnya udah nih ceritanya udah maghrib, dia melakukan hubungan seksual di bulan Ramadan. Nah caranya kita untuk mandi junub itu seperti apa sih Umi? Iya, jadi di dalam Islam ini Masya Allah beda sekali ya. Agama Islam itu dengan agama yang lain harus satrul iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita melakukan hubungan itu pun kita harus berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, membaca doa, bersih-bersih lah pokoknya ya. Nah lalu kemudian berhubungan intim, lalu kemudian selesainya pun kita disunahkan berwudu lagi. Jadi ngambil wudu bersih-bersih kan berarti, karena sebelum berwudu pasti bersih-bersih gitu ya. Lalu boleh nggak Umi, saya tuh ngantuk dan kalau mandi malam itu jadi kedinginan, nanti aja mandinya boleh. Ya jadi boleh mandi nanti pada saat sahur. Umi tapi ternyata bangun sahur kesiangan. Nah gimana tuh Umi? Gitu ya, tahu-tahu tapi udah niat puasa karena habis sholat tarawih semua sudah berniat gitu ya, niat saum. Nah ternyata sudah berhubungan intim tapi belum mandi junub, bangun kesiangan, sudah bunyi trompet, kita tuh kalau di Tanjung Pinang di radio tuh sirine, ya kan udah sirine imsak, kemudian nggak sempet lagi makan gitu ya, sehingga sudah azan subuh. Apa yang kita lakukan? Sah nggak puasanya? Gitu ya, sah tetap ya dengan dia mandi walaupun sudah azan subuh ya. Jadi sudah azan subuh kemudian dia mandi lalu kemudian sholat subuh gitu ya, boleh seperti itu. Kalau ditanya afdoliyahnya, afdoliyah tuh mana yang utama, habis berhubungan intim tuh langsung mandi atau nanti? Nah lebih baik dengan kisah seperti tadi gitu ya, langsung aja ya lebih baik kita memilih langsung mandi meskipun nanti kedinginan Umi gitu ya. Tapi kan mencegah ya Umi, mencegah kesiangan daripada kita
tidak mandi akhirnya ribet sendiri. Betul. Gitu. Kewalahan semuanya ya Umi ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya berarti tadi kalau belum sempat sah berarti nih Mi ya puasanya boleh ya? Boleh. Iya, jadi walaupun sudah masuk azan baru bangun, bahkan sudah terlewat pun Rasulullah pernah menyampaikan juga ya. Jadi hadis Rasulullah tatkala kita itu kesiangan dalam posisi junub, maka boleh langsung mandi dan puasanya sah selama sudah niat puasa di malam hari. Kalau belum niat puasanya juga Umi gimana? Nah kalau itu batal. Batal ya? Iya, harus niat. Jadi saum itu dimulai dengan niat di malam hari. Maka untuk kehati-hatian selesai sholat tarawih itu langsung niat. Gitu ya, kita langsung niat supaya kalau bangun kesiangan puasanya tetap sah, walaupun tadi junub tinggal mandi. Gitu ya, meskipun Umi kebangunnya 5:30, iya nggak apa-apa, udah lewat subuhnya lewat banget, gitu ya, karena kecapean, gitu ya, misalnya seperti itu. Boleh ya Umi ya, boleh berarti ya? Sah selama dia niat saum di malam hari, iya, insya Allah. Jadi kalau misalnya sebenarnya banyak ya Umi ya, maksudnya yang nggak ribet nih, nggak bisa berhubungan seksual Ramadan, padahal dari malam itu mah bisa aja Umi ya, dan malahan diringankan tuh kalau kita lupa mandi junub tadi tetap sah juga. Nah Umi, gimana untuk seorang istri yang mungkin dia lagi nggak puasa nih Umi, tapi dia tetap bangun sahur, nyiapin makanan buat suami, tapi kesel bawaannya gimana tuh? Iya, Masya Allah ya. Jadi untuk para istri perlu Umi sampaikan ya, istri itu ada surga tersendiri, Masya Allah ya. Kita seorang wanita kalau sudah menjadi istri, maka separuh 50% surga itu sudah di tangan kita. Masya Allah. Mau nggak nih? Mau dong. Gitu. Asalkan gitu ya, kita memenuhi syariat, yaitu kita taat pada suami. Ketaatan kepada suami dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dilarang Allah, suami melarang gitu ya. Tapi ini perintah Allah. Contohnya suami melarang kita pakai jilbab, nggak boleh dong diikuti. La ta'ati bi maksiatihi ya. Nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan gitu. Tetapi selama yang diperintahkan suami itu adalah syariat Allah, salah satunya juga kita termasuk ya punya kewajiban untuk ummu warobatul bait, ibu dan manajer kita itu dalam rumah tangga. Berarti kita dong yang ngatur makan apa hari ini. Ya, makanannya mesti sehat dan toyib ya, halal dan toyib ya, bukan hanya halal tapi juga sehat gitu. Nah itu ibunya. Kalau ibunya kesel bawaannya gitu ya, berarti tidak ikhlas. Kalau amalan itu tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Padahal yang namanya istri berpahala bisa sepanjang hari selama diniatkan karena Allah. Dia mencuci baju, menjaga kebersihan kan untuk semua keluarga, itu bismillah dia dapat pahala. Begitu masak nasi, kalau saya bacain doa ya, bacain surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang makan nasi ini menjadi orang yang senantiasa ikhlas gitu ya, dan menjadi orang yang senantiasa teguh dalam ketakwaan, didoain. Begitu juga kita pada saat menyiapkan makanan gitu ya, jadi tidak ada rasa berat aja. Ke pasar nggak berat, harus bangun malam. Jadi kita udah terbiasa memang bangun malam untuk biasanya ibadah malam, gitu ya. Sekarang head berarti tidak, sehingga cuman menyiapkan sahur. Jadi kita menyiapkan sahur untuk keluarga itu pahala. Karena dengan kita bangun maka semua anggota keluarga bisa berpuasa, bisa bersahur, ya. Jadi tidak berat dia menjalankan puasa. Coba kalau semua nggak sahur, kan berat, jadi lemes semua gitu kan. Yang salah siapa? Ibunya. Padahal kita manajer rumah tangga, ummu warobatul bait gitu ya, ibu dan manajer rumah tangga yang insya Allah akan mendapatkan pahalanya itu nanti. Kalau kita menjadi istri yang soleha, itu namanya bidadari surga. Cemburu. Ya, harusnya kan dia yang mendampingin suami gitu ya. Nah kalau kita jadi wanita soleha, maka kita lah yang nanti jadi bidadari surganya gitu. Pengen mana Ca? Pengen yang bidadari juga lah. Bidadari surga gitu. Apa mungkin kita jadi bidadari surga Umi? Kun fayakun bagi Allah. Gitu ya. Jadi
para pemirsa, kita tidak usah mikir, Umi, saya kulitnya hitam, hidungnya pesek, apa iya jadi bidadari surga? Kun fayakun, semua akan jadi bidadari surga. Dan Allah akan bilang kalau kita jadi istri yang solehah gitu ya, kalian boleh masuk dari pintu mana saja. Masya Allah, itu kalau surga suruh masuk dari pintu mana saja, apa enggak luar biasa pahalanya. Betul. Ya. Jadi ini yang harus kita raih ya di bulan Ramadan, menjadi istri yang solehah. Karena di ujung firman Allah yang Umi bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang punya iman, kutiba alaikumusiyam, gitu, diwajibkan atas kamu puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dalam rangka untuk bertakwa. Orang yang bertakwa inilah yang nanti akan menjadi penghuni surga. Jadi takwa itu prosesnya bukan hanya untuk ibadah mahdo aja, bukan hanya di sholat aja. Dalam keseharian bagaimana kita dengan suami, ya, itu juga akan ada nilai pahalanya. Bagaimana kita menyiapkan makanan ya untuk satu keluarga, itu juga ada nilai pahalanya. Bagaimana sekarang misalnya Eja hamil ya, itu pahalanya luar biasa gitu ya, bagaikan orang yang berhaji ya, Masya Allah. Kalau mau naik haji terus gitu, hamil terus aja terus. Masya Allah, ya. Nah Umi, kalau kasusnya kayak gini Mi, mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari sosmed atau apa. Jadi ceritanya suaminya ini bangun sahur Umi. Dia bangun sahur tapi karena kasihan melihat istrinya tuh mungkin kecapean, tidak dibangunkan lah istrinya. Jadi istrinya tidak sahur dan beliau sahur sendiri. Itu apa hukumnya tuh Umi yang seperti itu? Jadi itu berarti suami sayang istri. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah ya, waktu beliau itu telat datang ya malam-malam hari, beliau tidak mengetuk pintu. Sampai Aisyah itu tidur di sebelah pintu sebelah sini, Rasulullah pintu sebelah sana. Jadi ini kalau pintu sebelah sini Aisyah, di sebelah sini Rasulullah. Dua-duanya segan untuk membangunkan ya. Jadi Rasulullah segan membangunkan istrinya, padahal si istri menunggu kedatangan Rasul sampai supaya terdengar, dia duduklah di dekat pintu. Rasulullah bilang segan, kasihan dia kecapean, udah lelap tidurnya, sehingga Rasulullah nggak mau membangunkan istrinya gitu ya. Rasulullah tidur di bagian sisi pintu yang di luar gitu. Masya Allah. Boleh nggak? Ya itu boleh saja. Keutamaan gitu ya, kita mengambil ingin mendapatkan fastabiqul khairat, siapa yang terbaik amalannya gitu ya. Amalan yang di bulan Ramadan ini kan berlomba-lomba dong pada berbuat baik gitu ya. Nah si laki-laki tadi, suami tadi ingin berbuat baik kepada istrinya, tuh saya bisa kok menyiapin makan sendiri gitu ya, bagi dia tidak berat gitu. Tapi ya istrinya sudah jadi nggak sahur Umi. Terus istrinya puasa. Ceritanya istrinya puasa nih Umi. Iya, dikira jadi, istrinya hamil kayak istrinya puasa. Jadi dia pas bangun, kenapa aku nggak dibangunin? Kayaknya capek. Ya itu salah siapa Umi kalau kayak gitu? Salah suaminya. Tidak boleh berbuat bersandarkan perasaan. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'an. Ya, kalau kita berdasarkan perasaan, maka prasangka itu tidak akan pernah membawa kepada kebenaran. Menurut suami itu baik, tapi menurut Allah salah. Jadi istrinya jadi tidak puasa, malah berdosa gitu ya. Perlu Umi ingatkan, satu hari saja kita tidak berpuasa bukan karena ada rukhsah gitu ya. Rukhsah itu kan dibolehkan memang berbuka gitu ya. Maka orang itu mau bayar puasanya, ada dalam hadis yang itu seumur hidup belum tentu Allah terima. Padahal cuma satu hari gitu ya. Atau mau dia bayar puasa setahun belum tentu Allah terima. Nah, jadi jangan bermain-main dengan meninggalkan secara sengaja ya Umi ya, puasa tadi. Jadi kalau dia si suami tadi, dosa siapa? Dosa suaminya nih gitu ya, gara-gara dia tidak menjaga aktivitas kewajiban yang harusnya dilakukan oleh istri. Jadi suami itu berat Eja. Kalau nanti di yaumil akhir istrinya tidak melakukan puasa, dia tidak mengingatkan, maka dia bisa masuk neraka hanya gara-gara istrinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau istrinya tidak mau sholat 5 waktu, dia tidak ngingatin, cuek aja. Maka suami bisa masuk neraka gara-gara perbuatan istrinya yang tidak sholat 5 waktu. Berbeda dengan kita tidak menanggung dosa suami kita kalau itu. Ya kalau amar ma'ruf aja kita ingetin, dia tidak mau ya sudah. Tapi bagi suami, istri dan anak itu tugas dan tanggung jawab suami. Kalau suami tidak bisa didik istri dan anaknya, cari guru untuk bisa mendidiknya agar sebelum dia wafat
istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang soleh-soleha. Masya Allah ya. ya. Nah, Kalau seperti kebalikannya itu. gimana tuh Umi? Misalnya istrinya sholat 5 waktu, terus kita mengingatkan suaminya untuk sholat, selalu diingatkan gitu, tapi dia nggak sadar misalnya seperti itu gimana Umi? Ya, maka tidak lagi dosa bagi si Istrinya. ya. Jadi hukum yang ada ya, hukum bagi seorang wanita tatkala melihat kemungkaran, ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingatkan Nggak dengan dosa kan tangannya. kita mengingatkan suami itu Umi? Tidak, ya, justru wajib. Oh, wajib. Wajib, ya. Terus suaminya nggak mau, cuek aja, tidak mau sholat gitu ya, pokoknya nggak peduli, udahlah. Mama aja lah yang sholat, gitu. Mama aja dia masuk surga gitu. Nanti bawa aku, nggak bisa, Nggak bisa ya, nggak bisa nitip. nggak bisa nitip. Nah, jadi kita wajib mengingatkan suami, tapi kalau suami diingatkan tidak mau, maka sudah tidak lagi dosa bagi kita, ya. Beda dengan yang tadi, ya. Kalau suami tidak mengingatkan istri dan anaknya untuk sholat 5 waktu, gitu ya. Dia cuek aja, dia merasa capek udah diingetin gitu, maka tetap menjadi dosa bagi ya. suami. Ya, suami bisa masuk neraka hanya gara-gara tidak mendidik istri dan anak-anaknya, terutama untuk sholat 5 waktu ini penting banget. Karena yang wajib, pertama ya. kali dihisab ya, manusia itu pertama kali dihisab di yaumil akhir sholatnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itulah perlu sekali kita ya, kalau suami istri itu memahami pentingnya sholat 5 waktu dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terlihatnya di sholat 5 waktu. Iya. Insya Allah. Betul Umi. Iya. Oke Umi, panjang ternyata ya Umi ya kita ya, banyak banget ya ininya. Banyak juga ilmu yang aku dapat dari Umi tadi ternyata. Oh, abis ini boleh. Oh, ternyata boleh ya gitu. Iya. Pasti juga yang di luar nanti nonton, oh boleh ya gitu. Iya, Jadi makasih banget nih Umi ya udah dijelaskan. Nah Umi, terakhir lah untuk kita mungkin boleh nggak kasih nasihat dari Umi langsung nih? Apa nih nasihat? Nasihat yang mana untuk nih? ya khususnya untuk rumah tangga para suami istri lah Umi, untuk kita semua. pasutri. Iya, para pasutri selama di bulan Ramadan ini Umi. Iya, alhamdulillah para pasutri ada pesan yang harus kita ingat ya. Di bulan Ramadan ini kita dalam rangka melaksanakan kewajiban. Di mana bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan tobat, bulan rahmat. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kita harus tahu ikon itu. Sehingga ini yang memotivasi kita untuk sama-sama bisa ikhlas dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Walaupun kita pasutri yang masih baru menikah gitu ya, karena tahu definisi dari saum itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan seks, maka kita ikuti sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar lalu kami lupakan. Ya, tidak seperti itu. Insya Allah orang yang beriman, yang diserukan dalam firman Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu, gitu ya, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita punya iman, maka kita wajib kutiba alaikumusiyam, ya, wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna. Jangan setengah-setengah gitu ya. Karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa harus kita pahami supaya kita sempurna ibadah puasanya. Dan jangan lupa di sini nanti ada malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar ya. Fokus pasutri gitu ya, pasangan suami istri untuk melaksanakan iktikaf di 10 malam yang terakhir. Dalam rangka apa? Taubatan nasuha kita. Jadi jangan berpikir seks di bulan Ramadan, berpikir bagaimana kita meraih ketakwaan di sisi Allah, la'allakum tattaqun. Mungkin hanya itu. Masya Allah Umi, makasih Umi ya, untuk ilmunya dan dakwahnya untuk hari ini. Masya Allah banget Umi. Itu 10 malam Lailatul Qadar berarti kita udah keberapa Umi ya puasa sekarang? Kita 16 sekarang 16, tinggal 4 hari, 4 hari lagi untuk dan harus disiapkan aja ya. Jadi mana masjid yang melaksanakan iktikaf, apa aja yang mau dibawa saat iktikaf, jangan bawa tempat tidur. Iya 4 hari lagi menuju malam Lailatul Qadar ya Mi ya. Lailatul Qadar harus betul disiapkan, rugi. Belum tentu betul, ya Eja, nanti kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Jadi pasutri fokus untuk la'allakum tattaqun.